tes kembali dan langsung mendapatkan formasi. Amin. Amin. Nah, bentuk formasi atau landasan hukumnya seperti apa? Kemarin Mas Menteri Nadiem memberikan jaminan kepada kita akan koordinasi dengan pihak Panselnas dalam hal ini Menpan RB dan BKN untuk memastikan bahwa teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade mendapatkan penempatan. Bahkan kami tambahkan dalam kesimpulan raker itu bahwa kami meminta Kemendikbud dan Panselnas membuat terobosan hukum bagi guru honorer yang di sekolah negeri, sekolah swasta yang lulus untuk ditempatkan lagi di tempatnya supaya tidak mengganggu formasi di sekolah. Jadi dua hal sekaligus. Jadi yang pertama kita minta dipastikan yang sudah lulus passing grade langsung mendapatkan konfirmasi tanpa tes kembali nanti. Yang kedua, yang lulus dari sekolah swasta supaya ditempatkan kembali. Supaya apa semangatnya? Supaya semangatnya teman-teman guru honorer di sekolah negeri tetap bisa mendapatkan formasi di tempatnya dia mengajar. Amin. Sampai komitmen akan dapat formasi tapi tiba-tiba dipindah di kabupaten yang lain atau bahkan di luar provinsi. Itu yang kita sudah kunci. Artinya sebenarnya kalau Kemendikbud sudah dan menjalankan amanat ini dan sebenarnya wajib hukumnya Pak Fikri kan Dede, karena sudah kesepakatan politik semestinya sudah nggak ada masalah. Karena itu kita akan terus dorong menyangkut soal ini. Nah, isu yang ketiga adalah menyangkut soal formasi kuota yang diajukan oleh pihak pemerintah daerah. Jadi ini pembahasan yang berbeda dan memang bukan ranahnya kita semuanya. Tapi sebagai informasi saya kira perlu kita diskusikan supaya ada gambaran di mas. Nah, menyangkut soal formasi ajuan dari pemerintah daerah, kenapa kok masih usut semacam ini? Jawabannya sebenarnya satu. Pemerintah pusat belum punya sikap yang sama. Kemendagrinya berkirim surat ke pemerintah daerahnya. Ini semuanya menjadi beban APBD. Kemenpan RB berkirim surat ke pemerintah daerah, ke bupati, wali kota, menyatakan setiap kali bupatinya mengajukan formasi yang banyak, yang sesuai kebutuhan, Kemenpan RB bikin surat balasan. Pak Bupati, tolong dirasionalisasi sesuai dengan kemampuan APBD. Kemenq yang bilang berkali-kali DAU-nya sudah diirmak, sudah harus wajib, ini menjadi mandatori untuk dipakai untuk tunjangan dan honor bagi guru honorer P3K. Faktanya di lapangan pemerintah daerahnya belum mendapatkan tambahan DAU dan seterusnya. Jadi artinya, dan ini kita sampaikan berkali-kali dalam rapat dengan Kemendikbud Ristek, kita sampaikan, Mas Menteri, ini problemnya pemerintah daerah nggak ada trust karena antar lembaga, antar kementerian beda-beda, belum satu kata, belum satu komitmen. Nah, karena itu waktu kemarin kita sudah menyampaikan harus secepatnya konsolidasi. Saya meyakini kalau pemerintah pusatnya nggak berkirim surat masing-masing kementerian, satu nafas, satu kata, insya Allah pemerintah daerah akan berani mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena itu kemarin sudah ada kesanggupan dari Mas Menteri untuk melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian yang bersangkutan supaya tidak ada masing-masing perbedaan. Nah, dengan demikian saya merasa Bapak Ibu sekalian saya hormati, ada
progres yang agak lebih dibanding dengan yang sebelumnya. Dan ini saya meyakini bagian dari peran teman-teman juga. Terus menyuarakan di media, bahkan datang terus ini. Mbak Hetty, saya kasihan betul ini. Saya seringkali bilang Mbak Hetty, endurance harus dijaga ini, karena perjuangan kita masih panjang. Nah, jadi sekali lagi apa disampaikan oleh Kang Dede Pak betul adanya penjelasan beliau berdua ingin menyampaikan gambaran betapa ada suasana yang saling sandra yang belum clear dengan berbagai pihak. Karena tahapannya nggak mudah Bapak Ibu. Misalnya nanti pemerintah pusat satu suara, nggak akan ada lagi surat menyurat masing-masing kementerian yang saling mencederai, tidak komit atau tidak satu suara. Itu pemerintah daerah nanti bilang lagi, ini mau berlaku selamanya atau hanya 2 tahun, setahun ini gitu. Itu masalah lagi. Inilah yang kira-kira terus kita kejar. Dari semua banyak masalah yang sudah kami prioritaskan menjadi komitmen. Sekali lagi ini, dari sekian banyak masalah, kan ini benang kusutnya sudah banyak. Yang sudah jadi komitmen adalah memastikan guru-guru yang sudah lolos passing grade harus sudah langsung dapat afirmasi. Itu sudah dipastikan dan sudah hasil rapat. Walaupun sebenarnya masih banyak masalah yang lain, tapi soal ini sudah ada komitmen. Jadi memang nggak gampang. Jadi karena banyak masalah, tapi karena ini objektif, gitu. Masa sudah sesuai dengan apa yang menjadi peraturan pemerintah kok lalu tidak diangkat, tidak di-SK-kan gitu. Bagi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ini sudah jadi komitmen dari sekian banyak masalah. Nah, karena itu sekali lagi terima kasih. Ini terus kami dikasih support. Untuk selanjutnya kita akan follow up ini, memastikan 3 hal tadi itu. Kita akan minta payung hukumnya pada Mas Menteri supaya dipastikan dicabut semua permen, Kepmen, termasuk keputusan Panselnas yang sudah dilaksanakan untuk tahap 1, tahap 2. Pastikan untuk dievaluasi semuanya. Yang kira-kira harus memasukkan satu pasal di dalamnya, salah satunya adalah bahwa pada guru honorer yang sudah passing grade langsung dapat afirmasi. Jadi, dan ini bagian dari yang harus dilakukan oleh pemerintah karena sudah jadi kesepakatan. Akan melakukan evaluasi dari hasil seleksi tahap 1, tahap 2. Yang kedua juga memastikan komitmen bahwa yang sudah lulus passing grade harus langsung dapat afirmasi. Itu pun harus ditambah lagi pasal yang menyatakan berkomitmen untuk ditempatkan di tempat sekolah asal mengajar. Atau berdasarkan nih. Semangat polnya tingginya. Jadi gini Pak Ketua, waktu itu pernah demo ke Menpan RB juga Pak terkait masalah yang tadi Pak Ketua sampaikan terkait masalah di sekolah masing-masing. Waktu itu diwakilkan oleh Pak Adi Katmoko, beliau menerima kami dan beliau berkata seperti ini Pak, jangan istilahnya jangan minta di situ aja kan, optimalisasi itu kan nanti ini ada nih Pak, optimalisasi yang seluruh Indonesia ya Pak ya, di tahap 3 kan rebutannya seluruh Indonesia nih Pak formasinya. Makanya kenapa kita mendesak gagalkan tahap 3 itu ya sudahlah, selesai sampai tahap 2 aja gitu tuh, nanti baru buka di tahun berikutnya. Nah Pak Katmoko tuh bilang gini, kenapa nggak mau sih Pak Iswadi ditempatin di daerah lain? Saya juga ya seperti Kang Dede, Pak Saiful misalkan Pak Fikri, saya dari Tegal aja mau loh di sini. Jadi kesannya kayak kok nantangin gitu tuh. Nah optimalisasi ini seperti apa? Terus yang kedua gini Pak Ketua, bisa nggak sih Pak Presiden itu kasih kepres buat kita? Amin. Itu yang mau kita tanya tuh, kalau misalkan Pak Jokowi
cukup udah menteri-menteri kan ini kan tadi Pak Ketua bilang yang ini begini Menko yang dari ini ke sini liur kata orang Sunda mah Kang Dede udah cukup Pak Jokowi udah sih udah kasihan sama kita bisa nggak sih dipanggil gitu maaf nih Pak saya orang awam dipanggil wes toh gitu tuh udah kasihan ini guru honor udah kepres kalau perlu gak usah kepren lagi Pak bisa nggak sih hal seperti itu Pak bisa ya Pak ya? Kalau bisa kenapa enggak gitu Pak kenapa sih harus nunggu lagi gitu kasihan Pak Saiful aja Pak Saiful terakhir saya sendirian nih kawan-kawannya beliau itu benar-benar aduh aku tuh kasihan loh sama teman-teman semua kayak Allah Pak kalau misalkan bisa Pak kepres itu bisa ya udah kan nggak usah ribut lagi Pak yang ini gitu terus lah kepres aja gitu tuh Pak gitu bukan Pak Mas Menteri Nadiem menyampaikan tentu ini levelnya memang harus dinaikkan ketua. Nah, saya tidak tahu mungkin itu bagian dari upaya beliau untuk menyampaikan ke Pak Presiden setelah melihat suasananya bagaimana pemerintah daerah nggak yakin antar kementerian belum satu kata gitu. Tentu kalau mau tuntas segalanya kepres jadi solusi terbaik sebagaimana kepres yang dikeluarkan menyangkut soal beberapa pengangkatan pegawai nakes dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini bisa jadi opsi kita juga kita dorong terus menerus. Jadi saya setuju tuh. Perlu kami bantu Pak. Presnya langsung PNS aja berarti Pak. Siap ke supaya kepres turun kami bantu ke sana gitu. Satu ini bapak-bapak yang dari DPR. Ada solusi dari Mas Purnomo soal ini. Monggo Pak. Satu kali Pak. Sudah ada solusi. Monggo. Cerita dong. Kalau saya sederhana aja. Jadi